Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM 60300121040 dengan mata kuliah Mikologi. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan topik biosintesis metabolit sekunder jamur dari dasar hingga aplikasi bioteknologi. Baik, kita masuk ke slide yang pertama, yaitu metabolit sekunder. Nah, perlu kita ketahui apa itu metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah produk alami yang disintesis terutama oleh bakteri, jamur, dan tumbuhan, dan merupakan molekul dengan berat molekul rendah dengan beragam struktur kimia dan aktivitas biologis. Nah, produksi dari senyawa metabolit sekunder ini eh, tidak diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi organisme, berbeda dengan metabolit primer yang meliputi lipid, asam amino, karbohidrat dan asam nukleat. Metabolit sekunder ini memainkan peran kunci dalam kelangsungan hidup organisme yang memproduksinya karena menentukan interaksi dalam lingkungannya. Selanjutnya yaitu peran atau dampak senyawa metabolit sekunder pada jamur. Nah, metabolit sekunder jamur telah berdampak positif dan negatif pada masyarakat sejak zaman kuno. Yang pertama itu peristiwa yang dikenal dengan kebakaran Saint Anthony pada tahun 1039 ini merupakan wabah ergotisme, di mana penyakit yang disebabkan oleh konsumsi gandum hitam yang kita tahu sekarang terinfeksi oleh jamur Claviceps purpurea. Nah, penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh metabolit sekunder yang disebut alkaloid ergot yang disekresikan oleh jamur. Nah, kemudian yang kedua, meskipun beberapa jamur ini memiliki metabolit sekunder berupa mikotoksin, banyak jamur lain yang menunjukkan aktivitas bermanfaat bagi manusia. Ratusan spesies jamur, sebagian besar spesies pembentuk jamur Basidiomycota yang dapat dimakan, telah digunakan juga dalam pengobatan tradisional Tiongkok selama ribuan tahun. Khasiatnya yang bermanfaat terkait dengan produksi campuran ASM dengan beragam aktivitas biologis, misalnya dapat melawan kanker, diabetes, dan penyakit kardiovaskuler. Selanjutnya yaitu dasar-dasar produksi metabolit sekunder pada jamur. Nah, metabolit sekunder pada jamur diproduksi melalui enzim inti seperti poliketida sintase atau PKS, sintase peptida non-ribosom atau NREPS, dan terpene silases atau TCS, dan dimetilatritopan sintases. Nah, proses produksi metabolit sekunder ini melibatkan regulasi biosintesis yang tergantung yang bergantung pada kromatin pada jamur serta berpengaruh epigenetik terhadap metabolisme sekunder. Selain itu, prediksi kluster gen metabolit sekunder berbasis promotor dalam genom eukariotik juga dapat membantu dalam memahami proses produksi metabolit sekunder pada jamur. Metabolit sekunder tersebut dapat memiliki berbagai fungsi seperti antibakteri dan peran dalam virulensi. Banyak spesies jamur berfilamen yang berbeda telah digunakan untuk interaksi heterolog seperti sebagian besar berasal dari genus Aspergillus, contohnya Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, lebih kaya akan metabolisme sekunder. Selanjutnya ada gen biosintetik. Nah, kita akan membahas gen
biosintetik yang merupakan kumpulan gen yang terlibat dalam produksi metabolit sekunder dalam organisme seperti jamur. Gen-gen ini mengkodekan enzim yang terlibat dalam jalur biosintetik metabolit sekunder yang dapat mencakup poliketida sintase yang tadi enzim-enzim yang telah disebutkan NRPS, TCS, dan lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan senyawa bioaktif. Gen-gen ini sering terletak bersama dalam genom dan diatur bersama membentuk apa yang disebut sebagai kluster gen biosintetik atau BGC. Nah, kluster gen biosintetik ini juga mencakup gen-gen yang mengkode transporter, faktor transkripsi, dan protein lain yang terlibat dalam produksi metabolit sekunder. Selanjutnya yaitu ada modifikasi epigenetik mempengaruhi biosintesis metabolit sekunder pada jamur. Nah, modifikasi epigenetik seperti metilasi DNA dan modifikasi histon pasca translasi dapat mempengaruhi biosintesis metabolit sekunder pada jamur dengan mengatur ekspresi gen yang terlibat dalam jalur biosintetik metabolit sekunder. Modifikasi epigenetik ini dapat mempengaruhi aksesibilitas gen dalam kluster gen metabolit sekunder sehingga mempengaruhi produksi senyawa bioaktif oleh jamur. Nah, studi telah menunjukkan bahwa diasetilase histon kelas 1 dapat berperan sebagai pengatur utama produksi metabolit sekunder pada jamur Aspergillus nidulans. Oleh karena itu, modifikasi epigenetik merupakan mekanisme penting dalam regulasi biosintesis metabolit sekunder pada jamur. Selain gugus gen biosintetik, epigenetik mempengaruhi metabolisme sekunder pada jamur. Selanjutnya yaitu strategi untuk memprioritaskan kelompok gen biosintetik berdasarkan fungsi enzimatik tertentu. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama melalui analisis genomik. Nah, di sini bisa dengan mengidentifikasi dan memetakan gen-gen biosintetik di genoma jamur. Kemudian yang kedua ada analisis transkriptomik. Nah, di sini dapat mempelajari pola ekspresi gen-gen biosintetik dalam berbagai kondisi. Kemudian ada karakterisasi enzimatik, menentukan fungsi. Di sini dapat menentukan fungsi-fungsi enzim kunci dalam jalur biosintetik. Kemudian yang keempat yaitu seleksi dan priorisasi. Selanjutnya ada integrasi bioinformatika, karakterisasi fungsional, dan alat bioteknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi senyawa bioaktif dari jamur. Nah, yang pertama itu melalui bioinformatika. Melalui integrasi bioinformatika bisa melalui analisis in silico gen biosintetik untuk memprediksi struktur dan fungsi enzim. Kemudian yang kedua ada karakterisasi fungsional. Nah, ekspresi heterolog dan uji aktivitas enzim-enzim kunci secara eksperimental. Kemudian ada alat bioteknologi, manipulasi genetik, fermentasi, dan pemurnian untuk meningkatkan produksi metabolit. Selanjutnya masuk ke produksi metabolit sekunder jamur, perspektif masa depan. Nah, pengembangan aktif alat bioinformatika yang didedikasikan untuk genom jamur diperlukan untuk mengatasi beberapa tantangan utama seperti definisi BGC yang akurat, integrasi data ekspresi, deteksi BGC yang terbagi pada lokus yang berbeda, dan evolusi biosintetik alur di GCV. Dengan meningkatnya ketersediaan genom jamur dan data yang dikarakterisasi, termasuk data transkriptomik dan metabolik. Kini terdapat peluang tepat untuk mengembangkan pendekatan baru yang spesifik terhadap jamur. Kemudian perkembangan ini memerlukan karakterisasi fungsional dari lebih banyak inti jamur dan enzim penjahit.
terutama mengenai spesifitas substrat dan interaksi antara enzim. Mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.